kita kan manusia nih ya. Iya. Kita manusia, kita tahu diri juga. Masa kita tiap hari harus Sebenarnya gini, Beb. Yang dianjurkan syariat kepada kita itu harus i'tidal, Beb. I'tidal itu bahasa modernnya itu seimbang. Balance. di balik podcast ngobrol Dari Tarif. bersama dengan tamu kita yang kali ini datang adalah Ahyat, Beb. Gus Ahyat dari Sarang. Gus, gimana Gus? Puasanya? Alhamdulillah sehat, Beb. Gimana sehat, Beb? Sehat dong. Jadi gini Gus, banyak tersebar di masyarakat Indonesia, banyak tersebar luas bahwasanya waktu imsak itu adalah waktu yang mana waktu tersebut diharamkan untuk memakan sesuatu atau meminum sesuatu, yang mana menyebabkan batalnya puasa kalau kita minum atau mengkonsumsi sesuatu di waktu itu. Menurut pandangan syariat tentang hal ini, pandangan syariat yang benar itu, apakah hal ini berkaitan dengan membatalkan puasa atau enggak sih? Jadi seperti ini, Beb. Dalam Quran Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Al khaitul abyad di sini dijelaskan bahwasanya sinar atau cahaya matahari. Minal khaitil aswad ini gelapnya malam. Sedangkan waktu imsak yang dimaksud itu yang antum jelaskan. Jadi sebenarnya gini, orang di Indonesia itu paham kalau waktu imsak itu sebelum adzan sholat subuh. Kan banyak tuh orang khususan orang awam ya memahami seperti itu. Orang kalau udah waktu imsak biasanya kan ada tong-tong le, tahu kan tong-tong le? Tong-tong le, ada yang pakai sirine, ada yang pakai macam-macam sirine ambulans, pokoknya segala macam dah itu. Cuma di Indo doang. Cuma di Indo doang itu, dan itu cuma di Indo doang. Itu sebenarnya bukan waktu imsak yang sebenarnya. Tapi waktu imsak yang sebenarnya yang benar-benar diharamkan itu ketika adzan subuh itu. Iya. Begitu masuk waktu subuh secara fikihnya itu. Secara fikih, iya. Iya. Baru haram. Ya, dan itu yang dimaksud hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Berarti artinya masyarakat ini, mereka ini waktu imsak yang mereka pikir ini dan waktu imsak yang dibicarakan oleh ahli fikih itu berbeda. Oh. Ahlu fikih dalam kitab-kitab mereka itu waktu yang ada tong-tong-leknya, ada sirine-sirinnya itu bukan waktu imsak. Mereka hatta di ibarat di kitab-kitab fikih enggak mengibaratkan bahwasanya itu waktu imsak. Karena kalau kita ambil kesimpulan, jadi dalam waktu itu ada dua waktu, Beb. Imsak yang hakiki, yaitu imsak yang sebenarnya. Yaitu sholat ketika waktu masuk sholat subuh itu, tulu'ul fajar. Ada imsak yang mana imsak itu lil ihtiyat, ada dua, imsak hakiki sama imsak lil ihtiyat. Ini yang harus diambil poinnya. Imsak lil ihtiyat ini imsak yang menurut orang-orang awam ini wajib. Ketika orang itu makan atau minum setelah waktu itu, puasa ini enggak sah. Ini harus diluruskan. Iya. Di masyarakat awam. Ada lagi imsak yang satu lagi yang mana imsak wajib itu kalau masuk waktu waktu fajar. Dan semua ini ada dasarnya, bukan buat-buatan ataupun bid'ah atau sebagainya. Oh, tapi maksudnya kalau kayak waktu yang tadi kan ayatnya jelas tentang waktu imsak yang dibicarakan sama fuqaha itu waktu subuh, yang artinya waktu subuh. Iya. Kalau yang tadi waktu ihtiyat, dalilnya apa? Waktu ihtiyat itu dalilnya apa yang telah diriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Waktu itu beliau meriwayatkan tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila sholatil fajar. Kami makan sahur bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kami juga sholat berjamaah sama Rasulullah sholat subuh. Terus Sayyidina Zaid bin Sabit setelah itu tanya, "Summa qultu kam baina sahur wa shalah au kama qol." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qadra khamsina ayat." Kadar 50 ayat. 50 ayat ini itu menurut Habib Salim As-Satiri dalam kitabnya beliau Bughyatul Manhum fi Ahkamis Shaum, itu beliau menjelaskan 50 ayatnya tidak panjang juga tidak pendek, mutawassithah, tengah-tengah. Nah, menurut beliau dalam kitabnya tersebut dijelaskan 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. 20 menit. Dari 15 sampai 20 menit itu dari waktu subuh, waktu imsak menuju waktu subuh. Iya. Waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat tadi. Iya, benar. Artinya waktu ihtiyat tadi itu durasinya
antara imsak menuju waktu fajar itu sunnahnya kita nggak mengkonsumsi sesuatu selama waktu 20 menit gitu. Waktu 20 Jadi 20 menit sebelum fajar Iya. kita dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi sesuatu. Iya paham Gus. Kesimpulannya kan ada dua. Kesimpulannya kan ada dua. Ada waktu ikhtiyat, ada Iya. waktu imsak. Kenapa kita dianjurkan untuk berihtiyat? Kenapa kita beranjurkan dalam ikhtiyat? Okay. Itu penting juga bisa diambil Iya, poinnya. benar. Gus, tadi kan kita paham nih ada dua nih kan, Iya. waktu ihtiyat, waktu imsak. Waktu ihtiyat yang dipikir sama orang waktu imsaknya orang awam, yang mana menurut fuqaha itu sebenarnya waktu ihtiyat. Iya. Terus waktu imsak yang dipikir sama fuqaha yang menurut fuqaha ini waktu imsak yang sebenarnya, akan tetapi orang awam bilangnya ini waktu subuh, waktu masuknya untuk berpuasa. Waktu ihtiyat yang tadi itu Gus, kenapa kita dianjurkan untuk berihtiyat? Maksudnya berihtiyat itu dalam bahasa Indonesianya? Berhati-hati, Berhati-hati, mengambil jalan atau langkah beribadah yang lebih aman. Mengambil langkah ibadah yang lebih aman. Lebih aman. Itu kenapa kita dianjurkan untuk seperti itu? Karena begini, Beb, kalau kita cari maksud tahu. saya kan kayak kalau misalkan kita tetap makan, mengkonsumsi sesuatu di dalam waktu ihtiyat, itu kan juga nggak batal kan puasa kita, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya udah, sama aja berarti dong. Justru yang jadi masalah itu, Beb, kalau kita nggak ngebolehin orang untuk makan. Karena menurut Syed Jurdani dalam kitab beliau Fathul Alam, beliau menukil salah satu kalam fuqaha itu minal bid'ah al munkaroh. Beliau bilang gitu, minal bid'ah al munkaroh. Termasuk bid'ah yang diingkari itu apa? Ketika orang sebelum fajar subuh jelas muncul melarang-larang untuk makan dan minum. Berarti kita itu dilarang untuk melarang orang, tapi kita dianjurkan untuk menganjurkan orang untuk tidak minum. Menganjurkan, bukan melarang orang untuk tidak makan dan minum. Soalnya benar kata antum tadi itu, orang awam sangat-sangat nggak tahu tentang ini. Kok hatta saya ditarim nih, Beb, ditarim waktu bulan puasa tahun kemarin. Itu waktu itu udah baru banget adzan imsak. Di Darul Mustafa kan adzan 2 kali, Beb. Ada adzan imsak sama adzan fajar kan? Iya, kalau bulan Ramadan 2 kali. Ya, waktu itu anak lagi bukan DM doang sih, semua setarim. Semua setarim ya. Setarim gitu. Semua. Alhasil waktu itu anak baru adzan imsak. Anak minum, Beb. Set di Barodah tuh. Jadi di Tarim itu ada tempat khusus orang-orang minum gitu. Emang disediain buat mereka. Waktu anak minum ada orang tua CB-CB, Beb. CB-CB. Anak minum didatengin, Beb, dimarah-marahin ada, Beb. Diomelin. Ente minum waktu imsak gini. Puasa ente batal, ente wajib imsak. Imsak itu ente walaupun puasanya batal bukan berarti ente bisa makan dan lain-lainnya. Ente tetap harus nahan, tapi puasa ente batal. Makan dan minum. Nah, tapi Gus, yang tadi kita omongin itu waktu ihtiyat. Kenapa harus ihtiyat ya? Kenapa? Maksudnya kenapa kita dianjurkan untuk berihtiyat dalam ibadah, mengambil langkah aman seperti yang tadi ente bilang itu? Kenapa itu? Kenapa harus kita mengambil langkah aman dalam beribadah? Kalau kita cari tahu, Beb, puasa ini waktunya ini digantungkan oleh tulu'ul fajr. Sedangkan tulu'ul fajr ini kita mau cari Fajar Shadiq kan, fajar ada 2 fajar. Bahasa Indonesianya apa ya tulu'ul fajr shadiq tuh? Kayaknya udah jadi bahasa Indonesia malahan. Fajar Shadiq sama teman gue, Fajar Shadiq. Kalau Fajar Sad Boy beda lagi, Beb. Beda lagi apa tuh? Oh, iya, kayaknya kemarin sempat muncul tuh di IG gue. Iya, Fajar Sad Boy itu, Beb. Iya. Terus jadi gimana tadi waktu ihtiyat dianjurkan karena kalau kita telusuri puasa ini bergantung waktunya ini dengan tulu'u fajar shadiq, munculnya fajar shadiq. Sedangkan munculnya fajar shadiq ini nggak bisa semua orang ini bisa tahu. Nggak semua orang bisa tahu, Bib. Fajar shadiq ini benar-benar kayak orang yang benar-benar belajar ilmu astronom atau kalau kita bilang ilmu falak. Soalnya apa? Fajar shadiq itu keluar di garis horizon atau apa, pokoknya ufuk itu sekitar 17, 18, 19, 12 derajat. 17, 18, 15, ada yang bilang 19, ada yang bilang 20 derajat. Intinya ada perbedaan dan pendapat. itu melihatnya juga harus di tempat yang benar-benar memungkinkan untuk melihat itu. Ya kayak tempatnya benar-benar pandangan kita ke ujung langit tuh ke bawah sana nggak kelihatan apa-apaan. Lah imsak hakiki yang kayak kita bahas tadi itu
jadwalnya dari situ, dimulainya dari situ, Beb. Begitu masuk waktunya Fajar Shadiq Shadiq tadi. itu fajar shadiq itu berarti waktu sholat subuh masuk kan, dan di waktu itu kita baru mulai puasanya, imsak beneran itu, bener-bener nggak boleh ngelakuin apa yang bisa membatalkan puasa. Itu Oke. satu kan, ente nggak bayangin Beb gini, kita harus cari tahu waktu imsak sebener-benernya. Jadi masalah nih, emak-emak lagi nyuci piring, lagi ngupas-ngupas bawang, nyiapin sahur, masa emak-emak kita mau disuruh ngelihat fajar shadiq, Nyari gitu. nyari mana nih fajar shadiq nih, mana nih, kan nggak juga. Tapi kan sekarang ada apa namanya? Apa sih bahasanya? Ada aplikasi. Bisa juga. Kalau gue makanya iPray, kalau iPray. iPray gitu buat ngelihat waktu-waktu. Tapi kadang suka Itu aneh-aneh juga sih. iya, nggak apa-apa, itu jadwal imsakia juga gak bisa membantu kita. Enggak, jadwal Fajar Shadiq. Oh, jadwal fajar shadiq. Tapi kan kita nggak harus, kita kan yang diharuskan itu melihat secara langsung itu, yang Iya. dihitopi kalau bahasa fikihnya gitu. Iya, yang wajib bagi kita itu kan ngelihat secara langsung, tapi kan Kan karena bakalan susah sulit, gitu bakalan ya. susah. Bakalan sulit. Oleh karena itu Imam Romli dalam kitabnya An-Nihayah Syarah Minhaj, juga Khatib Sirbini juga dalam sarahnya juga di Mughni, beliau mengatakan bagaimana sih seorang itu bisa mengetahui waktu imsak yang sebenarnya, waktu fajar yang sebenarnya Iya, gimana? waktu imsak yang hakiki, yang yang hakiki nih. menurut fuqaha ini waktu imsak. Padahal Sulit. Minta bahwa ampun gitu. tulu'ul imsak al hakiki, beliau bilang mutaqaddimun ala ilmina. Karena Jadi sebelum kita tahu, kita baru tahu berapa menit setelah itu muncul. Gimana kita bisa digambarkan kalau kita itu bisa mengetahui waktu imsak yang atau waktu tulu'ul fajr sebenarnya? Dalam ibaratnya dikatakan begitu. Beliau menjawab, innama ta'abbadna bimana tali'u alaih. Kita itu beribadah atau dihitopi dalam atau dihukumi dalam beribadah dengan apa yang kita lihat, yang bisa kita ketahui, benar banget, Bib. Yang masih masuk di akal kita lah, nggak di luar nalar gitu. Bener, Bib. Dan itu kan sulit banget, Bib. Kan nggak kebayang semua orang, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak nyari fajar shadiq. Mana nih, nggak ada nih. Apalagi kan sekarang kayak di kota-kota nggak mungkin kelihatan karena terang. Benar, Bib. Oleh karena itu disunahkan ikhtiar. Ada pertanyaan dari teman-teman, agak keluar dari jalur sih ya, tapi masih di dalam bab puasa juga. Apa itu hubungan makan dan ibadah? Jadi mereka penasaran, kenapa nih kita kan ibadah itu kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh stop konsumsi makanan? Lu jangan makan apapun dan itu bisa jadi pahala buat lo. Maksudnya hubungannya itu apa? Hubungannya apa? Hubungan makan dan ibadah itu apa? Gitu. Jadi sebenarnya puasa ini kan identik dengan kita tidak makan, kita tidak minum. Sebenarnya ada hubungannya banget ini, Bib. Ada hubungan segi mental, ada hubungan dalam segi kedekatan kita kepada Allah atau segi rohani, spiritual. Segi mentalnya gini, Bib. Orang kalau banyak makan, banyak minum, itu bakalan syahwat dia atau nafsu dia itu bakalan semangat, Bib. Bakalan menggebu-gebu gitu. Makin menggebu-gebu. Sedangkan puasa ini sebaliknya dari apa yang rasa-rasa itu keluarkan. Ya enggak? Orang kan kalau udah puasa, Bib, lemes, Bib. Iya. Mau ngapa-ngapain, mau mager, lemes. Jadi biar untuk menghandle nafsu kita, syahwat kita, biar nggak terlalu berontak, biar nggak terlalu barbar kalau kata orang sekarang, harus puasa. Sebenarnya bukan yang maksudnya intinya berhenti makan dan minum, tapi gimana kita belajar untuk melawan dan berjuang gitu, memerangi hawa nafsu kita. Karena kita kan kayak, aduh, ada kopi nih. Iya. Pengen kopi. Apalagi kalau lihat video-video yang lagi review makanan itu, paling nggak pengen. Hawa nafsu kan makin bergejolak di situ tuh, kita harus berjuang. Tapi kayaknya kalau satu seruput boleh. Itu, Beb. Jadi diminum, Gus, kopinya, Gus. Bismillah. Terus Gus, masa kita kan manusia nih ya. Kita manusia, kita tahu diri juga. Masa kita tiap hari harus keadaan lusuh, lapar, capek, letoy. Kan kita kadang juga kayak
pengen Ya, gitu pengen makan enak lah gitu. kayak apa, all you can eat apa kalau yang lagi rame di Indo tuh, All you can eat, Beb. all you can eat, Iya, yakiniku gitu, yakiniku. makan sepuasnya. Sebenarnya gini, Beb, nggak seharusnya itu orang lapar terus lapar gini, enggak. Jadi sebenarnya yang dianjurkan ke syariat kepada kita itu harus i'tidal, Beb. I'tidal itu ya kadang kita makan enak, kadang kita nggak makan enak. I'tidal itu apa ya, bahasa modernnya tuh Ya, seimbang lah, seimbang. Balance. Nggak terlalu musyadid, terlalu parah gini harus makan ditahan. nggak terlalu ke kanan, nggak terlalu ke kiri. Justru yang dianjurkan Jalan di harus tengah. i'tidal. Hmm. Bisa diambil cerita, Beb. Ini ada cerita yang sangat unik menurut saya. Ibrahim bin Adham dengan kemasyhuran beliau, sufiyah beliau, keilmuan beliau seperti itu. Salah satu ketika beliau punya uang banyak banget, Beb. Dirhamnya itu banyak banget. Habis itu dia sama murid-muridnya bilang, nih uang dirham ini beliin makanan semua, semahal-mahalnya beliin makanan semua. Ini Ibrahim bin Adham, Beb, maksudnya seorang sufi yang legendaris nih, beliin makanan seenak-enaknya semua pakai uang ini. Terus kaget dong murid-muridnya, nih kaget, kenapa kok disuruh beli makanan yang enak-enak, bukannya kita itu disuruh untuk kayak tadi zuhud, nafsunya harus ditahan gini. Enggak, beliau bilang gini, waihak gitu kata beliau bilang ke murid-murid, waihak, idza wajadna ta'am akalna akal rijal, Beb. Kalau ada makanan, makannya semakan-makannya seperti halnya orang-orang rijal nih, sultan, umarok makan. Bedanya apa di sini? Wa idza adimna sobarna sobror rijal. Ketika kita nggak punya, ya kita sabar seperti al-arifin billah. Ketika sabarnya itu gimana? Kalau sekarang kan orang-orang terlalu hidup enak. Coba dia miskin 1 detik, 2 detik, lemes, Beb. Iya, bedanya orang yang i'tidal sama nggak sabar langsung kayak aduh hidup gue nih, ya Allah, kenapa lu ngasih gue musibah sebesar ini, apa segala macam. Sebenarnya yang dianjurkan oleh syariat ya itu i'tidal, Beb. Kayak kisahnya Ibrahim bin Adham itu. Iya. Nggak terlalu gitu ya, sepaneng ya. Oke. Kurang lebih begitu ceritanya untuk podcast kali ini.